Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan katsiran kama amar. Fantahu amma naha anhu wa hadzar. Ashhadu an la ilaha illallah al-wahidul qahhar wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah Sayyidul Abrar. Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah subuh rahimakumullah. Subuh ini kajian kita diberi judul melestarikan ibadah puasa Ramadan. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa Ramadan itu kita akan segera akhiri untuk tahun ini. Bagi yang memulai berpuasa Ramadan tempoh hari itu hari Rabu tanggal 18 Februari 2026, harus besok hari yang sudah terakhir baginya untuk tidak ada lagi puasa setelah itu. Kalau puasa gimana? 31 hari. Haram puasa 31 hari. Bagi yang berpuasa hari Kamisnya tanggal 19, mau lanjut hari Jumat berpuasa, itu masih hari ke-30. Masih boleh. Tetapi kalau sudah dipastikan bahwa hilal sudah ada, maka puasa hanya 29 hari bagi mereka yang berpuasanya mulai hari Kamis itu. Tidak boleh dicukupkan 30 hari. Karena Nabi mengatakan asy-syahru salatsuna yauman. Satu bulan itu hanya 30 hari. Au aqallu yaum, atau kurang satu hari dari 30 hari. Jadi kurang dari satu hari itu pun, 29 hari itu pun satu bulan itu. Oleh karenanya Ramadan tidak mungkin kita tahan, walaupun kita masih ingin beribadah secara optimal dalam bulan suci ini. Karena Allah membuatnya seperti itu. Waktu tidak bisa ditahan, apalagi diputar ulang, lebih tidak bisa lagi. Itu menunjukkan kelemahan kita dan kemahakuasaan Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu rahimakumullah, Ramadan memang akan berlalu. Akan tetapi ibadah puasa itu tidak boleh dibiarkan berlalu. Tidak boleh dibiarkan berlalu. Kenapa? Karena Nabi menyuruh kita untuk melestarikan ibadah puasa. Sungguh pun Ramadannya sudah berakhir. Yang dalam waktu dekat menanti kita, ibadah puasa yang harus kita lestarikan adalah puasa Syawal. Biasa masyarakat kita menyebut puasa 6 hari. Karena puasa Syawal itu jumlahnya 6 hari. Dalilnya apa? Hadis Nabi, hadis sahih, Nabi bersabda, "Man shama Ramadhana syahran tamman, thumma atba'ahu sittan min Syawalin, faka'annama yasumud dahra." Siapa yang mempuasakan Ramadan 1 bulan penuh, lalu dia iringkan dengan berpuasa 6 hari dalam bulan Syawal, sama nilainya dengan berpuasa 1 tahun penuh. Jadi puasa 30 hari bulan Ramadan, tambah 6 hari bulan Syawal, jumlahnya 36 hari. Di sisi Allah jumlahnya 360 hari nilai pahalanya. Jadi adalah rugi besar kalau kita tidak lestarikan puasa sesudah Ramadan berlalu. 6 hari puasa, sunat hukumnya, tidak fardu. Tapi nilainya di sisi Allah 60 hari pahalanya. Bapak Ibu rahimakumullah, puasa Syawal tidak mesti kita kerjakan pada awal-awal bulan Syawal. Tidak harus dan tidak mesti. Artinya apa? Boleh pada awal, boleh pada pertengahan, boleh pada penghujung, sepanjang itu di dalam bulan Syawal. Nah, mari kita analisa hadis Nabi tadi. Kata Nabi tadi apa?
Man sama Ramadhana syahran tamman. Siapa yang mempuasakan Ramadan satu bulan penuh, summa atba'ahu, lalu dia iringkan. Di sini Nabi menggunakan kata sambung berupa kata summa. Tidak Nabi gunakan kata wa atau fa, tidak, digunakan summa. Summa itu apa? Dalam kajian bahasa Arab, summa itu nama hurufnya adalah harful atfi lil infisal. Harful atfi lil infisal. Kata sambung untuk menunjukkan terpisah. Jadi artinya apa? Artinya terpisah antara puasa Ramadan dengan puasa Syawal. Terpisah itu termasuk hari-hari yang akan kita gunakan dalam bulan Syawal untuk berpuasa. Jadi boleh kita misalnya tanggal 4 dimulai, 4 Syawal sampai 10 Syawal boleh. Atau kita pisah-pisah harinya. Penggalan 10 pertama kita puasa 2 hari. Penggalan 10 kedua puasa 2 hari. Penggalan 10 terakhir puasa 2 hari. Itu yang lil infisal itu, terpisah. Tidak harus disambung-sambung. Itu hebatnya Nabi memilih kata dalam menyampaikan hadis beliau. Beliau gunakan kata summa sehingga terpisah. Apalagi kalau pada awal-awal Syawal sudah menjadi budaya bagi masyarakat kita bersilaturahim ke rumah sanak famili handai taulan. Bayangkan kalau pada awal-awal bulan Syawal kita berpuasa, sanak famili masih berkunjung ke rumah untuk silaturahim, sementara kita selaku tuan rumah sedang berpuasa. Itu bukan tuan rumah yang baik itu. Puasa itu hukumnya sunat, memuliakan tamu hukumnya wajib. Bahkan Nabi menghubungkan memuliakan tamu itu dengan iman. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah, beriman pula terhadap hari akhirat, wajib memuliakan tamunya. Bagaimana bisa memuliakan tamu? Tamunya disuruh untuk makan kue, bahkan mungkin makan soto dan sebagainya di rumah kita. Sementara kita berkata kepada tamu, maaf, saya sedang puasa Syawal, silakan makan sendiri. Mana mau tamu makan itu? Jadi tidak baik berpuasa pada awal-awal dari bulan Syawal itu. Karena kita akan kedatangan tamu biasanya. Budaya kita itu. Jadi oleh karenanya lah Nabi gunakan huruf fa menunjukkan terpisah. Tidak harus segera disambung begitu datang tanggal 2 Syawal langsung puasa 6. Tidak ada itu hadisnya. Tidak ada hadisnya. Malah menyalahi hadis itu sendiri. Karena Nabi menggunakan huruf untuk menunjukkan terpisah. Malah kita segera menyambung setelah tanggal 1. Itu tidak baik itu. Jadi itu yang pertama, melestarikan puasa Ramadan dengan berpuasa 6 hari bulan Syawal yang tidak harus pada awal-awal bulan Syawal kita kerjakan. Satu itu. Pertanyaan biasanya timbul dari ibu-ibu. Pak Ustadz, bagaimana bila kita belum mengqadha puasa Ramadan karena datang haid dalam bulan Ramadan, sementara kita puasa 6 Syawal lebih didahulukan menunaikannya. Apa tidak salah itu? Mengqadha puasa Ramadan, utang itu wajib dibayar. Sementara puasa Syawal hukumnya sunat. Selalu secara umum, setiap berbenturan dua perbuatan, yang satu hukumnya wajib, yang satu hukumnya sunat, selalu dikalahkan yang sunat oleh yang fardu. Selalu. Secara umum. Tetapi tetap dalam hadis Nabi ada pengecualian-pengecualian. Nah, kita kemukakan 2 pengecualian pada pagi ini. Bahwa yang sunat lebih diutamakan dari yang fardu. Ada 2 contoh dalam hadis. Pertama, soal puasa Syawal ini sendiri. Bapak Ibu, sekiranya seseorang masih punya utang puasa Ramadan, lantas tidak dia dahulukan mengqadha puasa, dia dahulukan mengerjakan puasa Syawal. Setelah itu dia wafat. Berarti apa? Dia meninggalkan hutang. Nah, dalam Islam, utang yang ditinggalkan berupa puasa fardu belum diqadha, itu tidak mesti orang yang berutang yang membayarnya. Kalau dia wafat, dapat dilunasi hutang itu oleh ahli warisnya. Artinya,
baik dainullah maupun dainun nas, hutang kepada Allah dan hutang kepada sesama manusia, itu bisa dilunasi oleh ahli waris. Legal itu, bukan ilegal. Dilunasi oleh ahli waris. Jadi seorang sahabat datang kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ibu saya yang wafat punya utang puasa Ramadan. Bolehkah saya menunaikannya, menggantikan beliau karena beliau sudah wafat?" Kata Nabi, "Na'am. Betul, boleh." "Apakah sampai pahalanya kepada beliau?" Kata Nabi, "Sampai." "Iya, sampai." Karena apa? Karena menggantikan dia berpuasa membayar utangnya. Sementara kalau puasa Syawal, taruh misalnya kita dahulukan mengqadha puasa Ramadan. Setelah selesai mengqadha kita puasa. Nah, perbuatan puasa Syawal tidak bisa digantikan oleh ahli waris kita, tidak bisa. Tidak boleh. Karena hukum pelaksanaannya sunat. Jadi oleh karenanya lah, tunaikan sajalah dulu puasa 6 hari bulan Syawal, walaupun masih ada hutang. Nah, kan panjang 11 bulan lagi waktu untuk mengqadha puasa itu. Kalau kita bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, kapan beliau mengqadha puasa Ramadan? Lalu jawab beliau apa? "Ma qadaituhu illa fi Sya'bana." Tidak pernah saya mengqadha puasa Ramadan kecuali di dalam bulan Sya'ban. Bayangkan sudah mau masuk Ramadan baru Aisyah membayar puasa Ramadannya, sementara Syawal dan berbagai puasa sunat sudah beliau kerjakan. Jadi tentu sebagai ummul mukminin, ibu dari semua orang beriman, maka diteladanilah oleh ibu-ibu Aisyah radhiyallahu anha itu. Boleh pada bulan Sya'ban saja diganti puasa Ramadan yang belum diqadha itu. Itu satu contoh bahwa menunaikan yang sunat lebih utama daripada yang fardu. Contoh lain untuk bapak-bapak, tadi untuk ibu-ibu. Sekiranya bapak-bapak pada hari Jumat masuk masjid agak telat, dikala itu imam sudah berdiri di mimbar untuk memulai khutbah Jumatnya. Bapak baru masuk masjid. Pertanyaan yang timbul ialah, bapak mau menunaikan sholat sunat tahiyatul masjid, ataukah bapak duduk saja guna mendengarkan khutbah Jumat yang merupakan rangkaian tidak terpisahkan dari sholat Jumat? Tidak sah sholat Jumat tanpa diawali dengan khutbah Jumat. Apakah bapak langsung duduk saja, tidak menunaikan sholat tahiyatul masjid? Jawabannya, kalau bapak langsung duduk, Rasulullah yang jadi khatib, berhenti Rasulullah dari berkhutbah, ditunjuknya bapak yang baru masuk masjid itu. Apa kata Nabi? "As-salaita rak'atain." Kamu sudah sholat 2 rakaat belum? Ditanya oleh Rasulullah. Tidak boleh langsung duduk. "Lamma ya Rasulullah." Belum ya Rasulullah. Kata Nabi apa? "Salli rak'atain khafifatain." Kamu tunaikan dulu sholat sunat 2 rakaat secara ringan saja. Artinya tidak usah berpanjang-panjang, tidak usah berlama-lama, karena setelah selesai sholat sunat segera dengarkan khutbah khatib. Nah, kan sholat tahiyatul masjid itu sunat. Khutbah rangkaian wajib bagi sholat Jumat yang harus didengar oleh kita selaku jamaah. Tapi ternyata Nabi justru berhenti sejenak dari khutbah beliau demi menegur orang yang baru masuk masjid tapi tidak menunaikan sholat tahiyatul masjid, langsung duduk untuk mendengarkan khutbah. Dari situ kita tahu yang sunat diutamakan daripada yang fardu. Jadi tidak selalu bila berbenturan dua perbuatan, satu hukumnya sunat, satu hukumnya fardu, selalu dikalahkan yang sunat, dikerjakan yang fardu. Tidak selalu begitu. Tetap ada pengecualian-pengecualian. Itu 2 contoh. Bapak Ibu rahimakumullah, kita tinggalkan puasa Syawal. Puasa apa lagi yang kita perlu lestarikan? Puasa bid. Bid, puasa 3 hari dalam sebulan, pahalanya sebulan penuh. Puasa bid. Bid artinya putih. Puasa putih. Apa makna puasa putih? Bahwa pada tanggal 13, 14, dan 15 dalam setiap bulan Qamariyah, bila malam harinya kita tengadahkan kepala kita ke langit, niscaya akan kita lihat langit berwarna putih. Karena
bulan purnama. Oleh karenanya Nabi namakan saja puasa bid, puasa putih. Tapi ada pula yang menyalahgunakan. Puasa putih itu adalah makan nasi putih saja. Tidak boleh makan hewan. Jadi kaum vegetarian dia. Itu bukan saja menyalahi sunnah, menyalahi Al-Quran itu. Tidak mau memakan hewan, masuk kelompok kaum vegetarian, tanggung jawab nanti di akhirat. Lima tuharrimu ma ahallallahu lakum. Kenapa kalian lancang mengharamkan apa-apa yang sudah Allah halalkan? Kerbau, sapi, kambing, ayam, telur, susu dihalalkan oleh Allah. Kita haramkan untuk diri kita. Padahal kita tidak ada penyakit. Hanya kita latah saja meniru-niru orang barat. Vegetarian. Itu bukan teladan yang baik itu. Teladan yang baik itu Al-Quran. Al-Quran telah menghalalkannya. Hadis telah menghalalkannya. Kenapa lalu ditiru orang yang tidak beriman kepada Al-Quran? Kecuali kalau kita sakit, dipantangkan, kata dokter, tidak boleh makan ini, itu, baru. Itu ada faktor penyebab. Kalau hanya sekedar ingin terlihat keren, saya kaum vegetarian nih, tidak makan daging, tidak makan ikan. Wah, bukan ajaran Islam itu. Orang Islam saja menghalalkan, kok kita beraninya. Kalau segala sesuatu sudah dihalalkan oleh agama untuk kita, pasti itu baik untuk kita. Kalau diharamkan untuk kita, pasti itu buruk untuk kita. Itu tolak ukurnya. Jadi, oleh karenanya kita, puasa bid itu tidak boleh disalahartikan dengan hanya makan nasi putih. Puasa bid, puasa pada malam-malam langit berwarna putih. Yaitu tanggal 13, 14, dan 15 dalam hitungan bulan Qamariyah. Puasa bid 3 hari, nilai pahalanya 1 bulan. Kalau setiap bulan kita puasa bid 3 hari, itu sepanjang tahun kita berpuasa, pahalanya. Setiap bulan berpuasa kan artinya sepanjang tahun berpuasa. Nah jadi sungguh pun hukumnya cuma sunnah muakkadah, lestarikanlah itu. Puasa bid cuma 3 hari dalam sebulan, tanggal 13, 14, 15, hitungan bulan Qamariyah, bukan hitungan bulan Syamsiyah atau Masehi, bukan. Yang ketiga, puasa sunat terbaik. Nah, itu Nabi tidak terlalu menganjurkannya. Bukti tidak terlalu menganjurkan apa? Padahal dia puasa sunat terbaik. Nabi tidak mempuasakannya. Nah, apa puasa sunat paling baik itu? Siyamu Dawuda alaihi salam. Puasa secara puasanya Nabi Daud alaihi salam. Bagaimana Nabi Daud alaihi salam berpuasa? Secara berganti hari, bergilir hari. Selang-seling hari. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Sehari puasa, sehari tidak puasa. Begitu terus. Nah, Nabi sendiri tidak menunaikan. Walaupun Nabi menyatakan itu puasa sunat terbaik. Kenapa Nabi tidak menunaikan? Karena Nabi dikala itu butuh kondisi fisik yang sangat kuat. Beliau akan pergi berperang, memimpin pasukan perang. Beliau akan pergi menjelaskan ajaran agama kian kemari. Maka itu butuh fisik yang kuat. Beliau bermusafir di gurun pasir tandus. Maka beliau tidak tunaikan itu. Tapi kalau kita misalnya tidak seperti Nabi yang membutuhkan fisik yang sangat kuat karena begitu banyak hal-hal yang penting yang membutuhkan energi untuk melakukan, kita biasa-biasa saja, pekerjaan ringan-ringan saja, sebaiknya ditunaikan itu. Puasa sunat terbaik, puasa ala Nabi Daud alaihissalam secara berganti hari atau bergiliran harinya. Kalau sudah bergiliran harinya kena berpuasa pada hari yang makruh berpuasa, tidak ada masalah. Kapan yang makruh berpuasa? Makruh berpuasa hari Jumat saja. Nah, itu makruh itu. Makruh puasa hari Sabtu saja. Jumat itu kata Nabi hari raya kalian, bukan hari berpuasa. Jadi kita sholat Jumat berkumpul bersama di masjid. Lalu hari Sabtu itu puasanya orang Yahudi. Nah, kalau mau puasa hari Jumat kata Nabi, hubungkan dengan puasa sehari sebelumnya. Atau puasa sehari sesudahnya. Akan tetapi bagi orang yang menjalankan puasa Nabi Daud alaihissalam,
terkena pun hari yang makruh berpuasa itu tidak ada masalah. Yang tidak boleh terkena itu hari yang haram. Nah, itu jangan dilabrak itu. Kapan hari yang haram? 1 Syawal, haram puasa itu. Hari raya Idul Fitri. Kapan lagi? 10 Zulhijjah, hari raya Idul Adha, haram puasa itu. Yang boleh cuma imsak. 10 Zulhijjah itu imsak, menahan tidak makan tidak minum mulai dari waktu salat subuh sampai dengan pulang dari salat Idul Adha. Nabi tidak sarapan, tidak makan, tidak minum. Setelah pulang dari salat Idul Adha sampai di rumah, baru Nabi sarapan pagi. Nah, beda dengan sebagian bapak-bapak di jalan menjelang pulang merokok dia. Nabi tidak ada. Nabi sampai di rumah baru sarapan, makan dan minum. Dan Nabi tidak ada merokok. Nah, merokok itu merusak jiwa. La tufsidu fil ard. Jangan melakukan pengrusakan di muka bumi. Ini merusak jiwa. Jiwanya tidak ada lagi toleransi terhadap orang yang tidak merokok. Dia egois. Malah orang yang tidak merokok itu yang dia salah-salahkan. Salah bapak sendiri. Kenapa bapak kesini? Ini kan kawasan publik. Boleh merokok. Kalau bapak tidak ingin kebagian asap rokok, bapak tinggal saja di rumah sendiri. Disalah-salahkan orang tidak merokok. Betapa egoisnya orang merokok itu. Itu jiwa, belum lagi fisiknya. Paru-parunya dirusak setiap hari. Jantungnya dirusak setiap hari dengan asap rokok yang dia telan itu. Jadi dia menantang Allah dengan merokok. Ya Allah, capek saja engkau bikin fisik saya terbaik. Fi ahsani taqwim, dalam bentuk terbaik. Ya Allah, ketahuilah setiap hari saya akan rusak fisik terbaik yang telah engkau ciptakan ini. Saya tidak peduli dengan fisik terbaik itu. Yang penting bagi saya merokok. Itu orang merokok itu. Orang yang sangat lancang kepada Allah. Jadi Allah sudah beritahu diberi fisik terbaik, mengalahkan fisik malaikat, fisik hewan, jin dan sebagainya. Malah dirusak. Jantungnya rusak, paru-parunya rusak. Itu orang yang abnormal itu. Kalau orang normal tidak mau merusak dirinya. Jadi perokok adalah orang abnormal. Kalau ingin normal, segera berhenti merokok. Jangan rusak alam ini dengan asap rokok, dengan membuang abu rokok, dengan membuang puntung rokok. Itu merusak alam itu. Sementara Al-Quran melarang, la tufsidu fil ard. Apalagi kalau kita baca pula Al-Baqarah 195. Wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan bawa dirimu ke dalam kehancuran akibat perbuatanmu sendiri. Jadi dia hancurkan paru-parunya, dia hancurkan jantungnya. Lalu itu melanggar Al-Quran Al-Baqarah 195. Jadi oleh karenanya Bapak Ibu, barulah kita mengakhiri imsak pada 10 Zulhijjah itu kalau sudah sampai di rumah. Nah, sampai di rumah silakan sarapan, makan, minum dan sebagainya. Jadi lalu kapan lagi puasa yang haram? Yaumun atau ayyamut tasyriq. Ayyamut tasyriq. Hari-hari tasyriq. Kapan itu? Tanggal 11, tanggal 12, tanggal 13 dalam bulan Zulhijjah. Itu haram puasa itu. Kata Nabi, ayyamut tasyriq, ayyamul akli wasyurbi. Hari-hari tasyrik itu adalah hari-hari untuk makan dan minum, bukan hari-hari untuk berpuasa. Ya, jadi tanggal 11, 12, 13 bulan Zulhijjah, itu kita dilarang Nabi berpuasa. Larangan ini ulama sepakat bukan larangan untuk makruh, tapi larangan untuk haram. Haram berpuasa. Nah itu hari-hari yang haram berpuasa, tidak boleh kita lanjutkan puasa Nabi Daud pada hari-hari itu. Tapi kalau pada hari-hari makruh, itu silakan dilanjutkan puasa Nabi Daudnya, tidak ada masalah itu. Jadi tadi ada puasa Syawal, ada puasa Bid, ada puasa Nabi Daud alaihissalam. Itu yang sedapat-dapatnya kita tunaikan. Di luar itu ada puasa Arafah namanya, itu ketika sesaudara kita yang berhaji sedang wukuf di Arafah, kita yang tidak pergi berhaji, kita berpuasa pada hari Arafah itu. Ada lagi puasa Asyura.
Puasa Asyura itu adalah puasa tanggal 10 bulan baru, bulan tahun baru. 10 tahun baru itu 10 Muharram. Akan tetapi ternyata 10 Muharram juga dipuasakan oleh kaum Yahudi. Maka Nabi menyatakan fakhallifuhum, kalian berbedalah dengan orang Yahudi itu. Maka Nabi katakan kalau tahun depan saya hidup, kita akan puasakan Yaumut Tasi' wa Yaumul Ashir, tanggal 9 dan tanggal 10-nya. Jadi puasa Asyura itu 2 hari Bapak Ibu, tanggal 9 dan tanggal 10 pada bulan Muharram, bukan hanya tanggal 10 saja. Itu yang kita sampaikan karena dialokasikan waktu tadi 15 menit, sudah lewat 23 detik. Terima kasih, banyak maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.